Kasih kode ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada siang hari ini, saya selaku Kabag Penum Divisi Humas Polri akan menyampaikan konferensi pers tentang situasi Kamtibmas saat ini. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, informasi terkait Polri raih predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK-RI secara berturut-turut sebanyak 7 kali. Bahwa pada hari Rabu kemarin, tanggal 22 Juli 2020, pimpinan pemeriksa keuangan negara BPK-RI bidang politik, hukum, keamanan, Dr. Hendra Susanto menyampaikan apresiasi kepada Polri karena telah mengelola keuangannya dengan transparan dan akuntabel, serta memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP pada acara penyerahan LHP, laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan Polri tahun anggaran 2019 di Rupatama Mabes Polri. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Tujuan utama pemeriksaan laporan keuangan adalah untuk memberikan opini yang merupakan pendapat profesional pemeriksa atas kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan sejumlah kriteria. Dalam 6 tahun terakhir, Polri memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dalam pemeriksaan laporan keuangan tahun 2019, dan BPK tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada kewajaran. Dengan demikian, Polri sudah 7 kali berturut-turut mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Polri dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara yang dikelolanya. Tentunya hal ini menjadi motivasi bagi Polri dalam rangka meningkatkan citra Polri sekaligus memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa penggunaan anggaran oleh Polri sudah sesuai. Kemudian rekan-rekan media, yang kedua saya menyampaikan terkait dengan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri meningkat. Berdasarkan hasil survei indikator politik IP menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja institusi penegak hukum mengalami tren positif. Di antaranya, tingkat kepercayaan terhadap kepolisian meningkat mencapai 75,3%. Peningkatan kepercayaan publik terhadap kepolisian melonjak drastis selama pandemi COVID-19 pada bulan Februari 2020 dengan persentase sebanyak 85,6%. Selain itu, pada bulan Juli 2020, survei Carta Politika juga menunjukkan bahwa Polri menduduki urutan ketiga dengan mendapat kepercayaan responden sebanyak 72,2%. Dalam hal ini, metode sampling yang digunakan adalah
simple random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 2.000 responden dengan kriteria 17 tahun atau sudah memenuhi syarat. Yang terakhir yang kami sampaikan berkaitan dengan perkembangan penanganan BJPPU. Berdasarkan laporan polisi LP_A/397/7 Romawi 2020 Bareskrim pada tanggal 20 Juli 2020 dengan pelapor IP dan surat perintah penyidikan nomor SP Sidik _854.2A_7 Romawi Ditpidum tanggal 20 Juli 2020. Menindaklanjuti hal tersebut pada tanggal 20 Juli 2020, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menandatangani surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dengan nomor B106/4A7 Romawi 2020 Ditpidum terhadap BJPPU terkait dugaan tindak pidana. Poin kedua dalam SPDP tersebut menerangkan bahwa Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah memulai penyidikan pemalsuan surat dan seorang pejabat dengan sengaja membiarkan orang yang dirampas kemerdekaannya melarikan diri atau melepaskannya atau memberi pertolongan pada waktu melarikan atau melepaskan diri dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan dan atau memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP, 421 KUHP, dan atau pasal 221 KUHP yang diduga dilakukan oleh terlapor BJPPU pada tanggal 1 Juni hingga 19 Juni 2020 di Jakarta dan Pontianak. Demikian rekan-rekan wartawan informasi yang saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Santi Santi Nabuboya. Cukup ya. Rekan-rekan media, cukup? Pak, kalau misalkan terkait kemarin ada pemeriksaan pengacara Joko Chandra, Pak Andi gimana Pak pemeriksaannya sejauh ini? Terkait dengan apa? Pemeriksaan pengacara Joko Chandra. Ya. Kami sampaikan kepada rekan-rekan hari ini masih dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi-saksi, baik saksi-saksi dari internal, ya salah satunya dokter dari Pusdokes, kemudian staf yang ada di Bareskrim, itu internalnya, kemudian eksternalnya seperti Mbak katakan dari pengacara, sementara masih berlangsung Mbak. Ini dilakukan untuk menentukan sejauh mana penyidikan ini dilangsungkan. Ya. Nanti hasilnya akan disampaikan oleh rilis berikutnya ya. Apakah yang bersangkutan dapat ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Penetapan tersangka tersebut mengacu berdasarkan peraturan Kapolri nomor 12 tahun 2009 ya, pasal 66, status tersangka ditetapkan oleh penyidik setelah hasil penyidikan memperoleh 2 alat bukti yang cukup. Yang kedua, untuk memperoleh
dua alat bukti tersebut dilakukan melalui tahapan gelar perkara. Jadi kami ulangi, jadi tahapan sedang berlangsung melalui tahapan-tahapan. Jadi untuk menetapkan itu sekarang sedang berlangsung, Pak. Ya, jadi saya ulangi, ada dua alat bukti yang cukup dan itu ditentukan melalui gelar perkara. Jadi setelah gelar perkara baru dapat ditentukan. Jelas, Mbak ya? Tapi kalau untuk terkait aliran dananya Pak, sudah ada temuan baru belum? Karena kan sebelumnya pihak kepolisian menyebut akan mengusut terkait dengan aliran-aliran dana di sejumlah institusi. Aliran Dana untuk kasus untuk kasus Joko Chandra. Joko Chandra. Sudah ada temuan baru mungkin Pak? Sekarang masih berkisar pada proses keterlibatan kuat atau tidak untuk kasus yang saya bilang tadi, pemalsuan surat, ya, pasal 263, kemudian penyalahgunaan jabatan, ya. Nanti pasti berkembang terus. Prinsipnya begini rekan-rekan media, penyidikan yang dilakukan oleh Baris Krim Polri dilakukan secara transparan dan akuntabel, ya. Jadi apapun yang dilakukan kami akan sampaikan, tentunya melalui tahapan-tahapan, ya. Baik. Pemeriksaan terhadap BJPPU, ya, sudah dilakukan pemeriksaan. Oh, terhadap BJPPU. Sekarang ini masih dilakukan terhadap saksi-saksi dulu, ya. Seperti disampaikan kemarin bahwa kita akan melihat kondisi kesehatan BJPPU sendiri, ya. Tentunya nanti akan ke arah itu. Tidak mungkin tidak dilakukan pemeriksaan, ya. Baik rekan-rekan, cukup ya. Tahapan demi tahapan terhadap kasus ini akan kami sampaikan secara bertahap, ya.